Di dalam firman Tuhan dikatakan apa, saudara? Ketika orang itu beribadah, saudara. Ketika orang itu beribadah, Keluaran 23-25, janji Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makanannya dan roti minumannya dan juga akan dijauhkan daripada sakit penyakit. Dan bukan hanya itu, saudara. Di dalam Lukas 17 ayat 8, saudara, dikatakan apa? Bukan hanya sekedar beribadah saja. Kalau orang itu melayani Tuhan, mendahulukan Tuhan, itu sama dengan orang memberikan makan kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak, saudara ya, orang tidak bisa mendahulukan Tuhan, mendahulukan waktunya Tuhan, mendahulukan jam-jam ibadat. Tetapi di dalam Lukas 17 ayat 8 dikatakan ketika orang itu mau memberi makan, mendahulukan Tuhan, setelah selesai, saudara, dikatakan barulah engkau makan dan minum. Setelah selesai kita mendahulukan Tuhan, mendahulukan waktunya Tuhan, dikatakan apa, saudara? Bagian kita, hak kita akan diberikan kepada Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saudara, tahukah saudara, semua atlet itu tergoda untuk menggunakan yang namanya doping. Semua atlet, saudara, tergoda untuk menggunakan yang namanya doping supaya bisa membooster. Ketika dia minum doping, saudara, fisiknya bisa lebih kuat, kepercayaan dirinya bisa lebih pede, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara, dia juga bisa staminanya bisa semakin bertambah besar, saudara. Daya tahannya bisa semakin kuat. Dan berapa banyak yang ketahuan, saudara, atlet itu menggunakan doping, dia didiskualifikasi. Tapi tahukah saudara, pagi hari ini saya akan bagian satu kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah spiritual booster, ada sebuah spiritual doping, saudara. Ketika saudara dengar ini, saudara makan ini, tanpa sadar, hidup saudara semakin kuat. Iman saudara, kepercayaan saudara dalam menjalani hidup ini, ketemu masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, saudara percaya diri bahwa ada Tuhan yang selalu menolong saudara. Kita akan belajar, saudara, apa itu spiritual booster. Ada satu hal, saudara, yang bisa membuat orang itu tiba-tiba lebih berani dalam menghadapi masalah apapun, lebih berani mengambil keputusan, lebih berani, saudara, untuk melakukan, kelihatannya lebih berani membayar harga. Saudara, karena ada sesuatu hal ini. Mau tidak mau kita akan buka, kita akan belajarnya tidak lari dari firman Tuhan, kita akan buka di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan yang ke-30. Kita akan lihat, saudara, dari satu cerita contoh ini, cuma tiga cerita contoh Alkitab pagi hari ini saya akan sampaikan kepada saudara. Ini bagian yang pertama, Kejadian 32 ayat yang ke-22, apa boosternya? Saya akan bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Perikopnya berkata mengenai pergumulan Yakub dengan Allah. Ayat 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa, lihat saudara, kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lihat, seluruh keluarganya, anaknya, istrinya, sampai harta kekayaannya sudah diseberangkan. Ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lihat 27 garis bawah ya saudara, nanti kita akan lama bicara tentang ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katanya, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Saudara, ini sebuah cerita ketika itu Yakub itu mau menyeberangi sungai Yabok. Sungai Yabok itu adalah satu bagian dari sungai Yordan, saudara ya. Dan di situ, saudara, Yakub itu mengalami masalah. Masalahnya apa, saudara? Pada waktu itu dia barusan selesai dikejar sama mertuanya Laban, saudara. Dia lari, saudara, dari rumah
istrinya, anaknya, hartanya. Saudara bayangkan saudara, dia lagi membawa keluarga intinya. Dia lagi membawa orang-orang begitu banyak anak buahnya bersama dengan dia. Tidak ada rumah yang menaungi mereka. Saudara kalau hari ini saudara punya rumah, itu berbahagialah saudara. Karena rumah itu tempat untuk menaungan. Mereka semua Yakub ini dan anak istrinya itu ada di tengah padang gurun saudara. Mereka semua boyongan, semua bawa harta bendanya. Lari dari tempatnya Laban. Saudara kalau hari ini saudara punya rumah, ada masalah apapun jangan lari. Bukan rumah secara pribadi saja. Ini juga rumah-rumah Tuhan saudara. Ketika ada masalah jangan lari dari rumah. Ketika lari dari rumah tidak ada perlindungan. Pada waktu itu Yakub suruh siapa yang akan melindungi? Dia keluar, dia lari dari rumah Laban karena suatu hal. Boyongan bawa anaknya, istrinya, hewannya, kambingnya. Dan lihat sudah sampai di situ dia itu selesai, habis itu diburu sama Laban. Selesai sudah, habis selesai. Satu masalah selesai, datang masalah berikutnya. Ketika dia mau menyeberangi sungai Yabok ini, anak buahnya yang berjalan duluan di depan ketemu dengan Esau. Wah, takutlah dia saudara, cemaslah hatinya karena apa? Dia sudah buat salah dengan kakaknya. Yakub ini adiknya, Esau itu kakaknya. Dia telah membohongi kakaknya, menipu kakaknya saudara. Dia takut karena Esau kakaknya sudah bersumpah. Ini aku susah ini gara-gara adikku ini. Nanti satu saat tak bunuh dia. Saudara padahal pada waktu itu mereka sudah lama tidak ketemu. Sudah lama tidak berbicara. Yakub dan Esau ini saudara sudah lama tidak ketemu, sudah lama tidak berbicara saudara. Tiba-tiba pada waktu anak buahnya ngomong, Tuanku di depan itu ada Esau. Takut dia, cemas dia. Dan mulai saudara, pikiran manusianya, kungfunya, politiknya saudara, kepintarannya semua diperas dipakai. Ya apa ya caranya menghadapi Esau. Esau ini aku tahu kakakku ini ganas. Dia orang yang pegang pedang. Nanti kalau aku dibunuh, anakku dibunuh, saudara semua sudah keluar. Lihat saudara, orang kalau keluar dari rumah, tidak ada perlindungan. Rohaninya tidak kuat saudara. Mulai begitu banyak panah-panah iblis itu masuk. Wah nanti kalau aku dibunuh gimana, aku tidak bisa makan gimana, anakku susah gimana, nanti tidak bisa ini gimana, oh nanti kamu begini loh, begitu loh. Saudara sampai pikiran Yakub dikatakan kalau saudara baca sebelumnya, itu menyesakkan hatinya. Tapi lihat saudara, ketika Yakub ini ketemu suatu masalah yang menyesakkan hatinya, yang kita mau belajar ada sebuah booster yang bisa menguatkan dia. Saudara lihat, ketika dia tahu ada Esau di depan, dia seberangkan semua anaknya, istrinya. Tahukah saudara dia menyeberang itu, daerah itu, seberangnya itu adalah tanah Kanaan. Jadi semua sudah masuk tanah Kanaan, anaknya, istrinya, anak buahnya, dan dikatakan tadi segala miliknya sudah masuk tanah Kanaan. Tiba-tiba seolah-olah Yakub diizinkan Tuhan. Kamu jangan masuk dulu. Kamu jangan masuk dulu. Kan kamu masih Yakub. Saudara ketika saya baca ayat ini, semua sudah diseberangkan. Kenapa kok Yakub memilih tinggal seorang diri? Dan ketika dia tinggal seorang diri, dia jauh dari harta bendanya, dia jauh dari harta kekayaannya, dia jauh daripada kekuatannya. Dan ketika dia tinggal seorang diri, semalam-malaman dikatakan dia bergumul dengan manusia setengah Allah. Dan dikatakan kamu bergulat dengan manusia dan juga Allah dan kamu menang. Saudara di sini bagian pertama kita mau belajar. Ketika kita ada masalah, yang sedang mungkin menyesakkan hati kita, memaitkan hati kita, atau mungkin pikiran kita tidak ketemu jalan keluar. Lakukan cara Yakub ini. Pisahkan diri dari segala macam, saudara. Dari istri, dari anak, masuk ke kamar seorang diri. Cari Tuhan, bergulat, bergumul dengan Tuhan. Sampai pagi. Saudara dikatakan mereka bergumul sampai fajar menyingsing. Saudara saya bicara dengan istri saya. Kamu mungkin lihat suamimu mungkin selalu tegar di hadapanmu. Selalu mungkin membuat lelucon di hadapanmu. Kamu bisa ketawa, bisa menguatkan kamu. Tapi ada saat-saat yang kamu tidak tahu. Pagi-pagi, subuh-subuh suamimu sudah bangun. Masuk di kamar, tak kunci kamar saya.
Air mata saya jatuh dredes. Ingus saya keluar jatuh dredes. Saya cuma Tuhan tolong aku gak kuat. Tuhan aku gak ngerti ini masalah ini gimana jalan keluar. Tuhan aku takut ini gimana Tuhan. Sampai pagi saudara. Entah itu gaya jengking, entah itu gaya tertelungkup. Entah itu lagi tidur tangan diangkat, lagi berdiri tangan diangkat. Pokoknya kok sudah subuh. Tapi tahukah saudara, masalah belum selesai, belum ada jalan keluar. Tetapi hati sudah tenang saudara. Sejahtera damai itu sudah ada. Sudahkah saudara bergumul ketika menghadapi masalah? Sudahkah saudara menyendiri masuk pintu kamarmu seorang diri berdoa bergumul dengan Tuhan? Saudara lihat ketika dia bergumul dengan Tuhan, posisinya namanya masih Yakub saudara. Dan ketika dia bergumul dikatakan dia tidak bisa menang. Dan orang itu tahu ketika dia tidak bisa menang dikatakan dipukul pangkal pahanya sampai terplecok. Sampai dislokasi kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sampai tulangnya itu keluar dari tempatnya. Sehingga kekuatannya itu hilang. Saudara hari-hari ini banyak orang ketika menghadapi masalah. Ketika dia bergumul. Dia tidak pakai caranya Tuhan. Dia pakai kekuatannya. Dia pakai kepintarannya. Dia pakai pengalamannya. Dia pakai koneksinya. Tapi di sini saudara. Ketika Yakub dia bergumul, kekuatannya itu dipatahkan semua. Seolah-olah saudara, dia itu lemah. Saudara di dalam 2 Korintus 12 ayat 10, ketika Paulus berdoa 3 kali minta duri dalam dagingnya dilepas. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Sebab ketika engkau lemah, di situ engkau kuat. Perhatikan saudara, ketika diizinkan Tuhan, kita ini seolah-olah lemah. Kita mungkin tidak punya uang, kita mungkin tidak punya pekerjaan, kita mungkin tidak punya teman yang bisa menyupport kita, ataupun kita hidup sendirian, saudara. Tidak punya siapa-siapa, tidak punya keluarga, tidak punya orang-orang yang bisa kita andalkan. Lemah. Di saat saudara lemah, di saat saya lemah, justru di situ kesempatannya kuasa Tuhan turun. Atau mungkin, waduh Lek, saya pernah ketemu sama mertua saya saudara. Lek, papi ini sudah umur berapa, sudah tidak bisa kerja ini, kerja itu. Saudara kadang ada orang terbatas umurnya sudah tua, lemah kan. Tapi percayalah saudara ketika siapapun itu orangnya, umur berapapun orang itu, dari kalangan manapun, berapapun saldo tabungannya, berapa setinggi apapun pendidikannya, ketika dia mengandalkan Tuhan, bergumul dengan Tuhan saudara. Dan kekuatannya semua sudah disingkirkan. Orang itu berbicara, kamu Israel. Dan baru setelah dia ngomong kamu Israel, baru dia menyeberang Kanaan. Saudara ketika saya renungkan itu Tuhan bukakan satu hal. Untuk masuk ke tanah Kanaan. Untuk masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Yakub, penipu, pencuri harus berubah dulu dari jadi Israel. Saudara, untuk kita masuk ke tanah Kanaan, ke surga, untuk kita mendapatkan berkat Tuhan, limpah susu dan madu, mau tidak mau, Yakubnya, manusianya ini, kedagingannya ini harus dirubah jadi Israel. Dan ketika itu ditanya, kamu namamu siapa? Saudara kan harusnya orang sudah duel, saudara. Ini duel ini tidak pakai senjata, saudara. Duel ini pakai tangan kosong. Wah, ketemu musuh. Kadang-kala kalau kita mungkin di jalan disemprit sama polisi ya, Pak, menunjukkan topi tentara, menunjukkan kartu anggota, atau menunjukkan, oh saya ini kenal itu. Saudara, kadang kan ada orang seperti itu. Tapi ketika Yakub bergumul, dia tidak bilang, aku ini anak Ishak loh. Aku ini cucu Abraham loh. Saudara lihat. Ditanya, siapa namamu? Jelas dia ngaku, aku penipu, aku pencuri. Saudara, ketika kita menghampiri Tuhan, kita melayani Tuhan, kita pakai nama Yakub atau kita pakai nama-nama lain. Berapa banyak orang pelayanan, kamu tidak tahu siapa saya. Saudara, ketika ditanya, kamu ini siapa? Aku Yakub, aku penipu.
Saudara, Tuhan itu senang orang yang jujur. Tuhan itu senang orang yang mau mengakui kelemahannya, mau mengakui dosanya, mau mengakui kelemahannya, saudara, kesalahannya. Berapa banyak orang menutupi kesalahannya, berbelat-belit, saudara, aku enggak begini, aku enggak begitu, seolah-olah aku enggak mau disalahkan. Tetapi Yakub, saudara, sebelum dia masuk tanah Kanaan, sebelum dia jadi Israel, kekuatannya harus dipatahkan dulu, diplecokkan dulu, dan bukan hanya itu, dia harus mengakui kesalahannya, saudara. Dia harus mengakui kelemahannya, aku ini penipu. Saudara, kadang ketika saya masuk dalam kamar, saya berdoa, Tuhan, aku ini bodoh, aku tidak bisa apa-apa, Tuhan. Tolong aku. Aku lihat dada kamu, aku tidak bisa. Nangis, saudara. Bergumul, saudara. Tiba-tiba masalah belum selesai. Masih ada di depan mata, pagi nanti saya harus ketemu orangnya. Harus berhadapan dengan orang itu. Sama, saudara. Yakub ketika dia bergulat dengan orang ini yang bukan masalahnya dia ada jauh di sana kakaknya Esau, saudara. Esaunya belum selesai. Hatinya Esau dia tidak tahu sudah dirubah atau belum. Tapi saya percaya, saudara, ketika dia sudah menang dengan pergumulannya, bergumul dengan Tuhan, secara alam roh, alam duniawi ini mengikuti, saudara. Nanti kalau saudara baca, tiba-tiba Esau hatinya yang keras, marah, benci, dendam, mau membunuh. Siapa yang bisa merubah? Tiba-tiba dia sudah lihat dengan mata itu kakaknya. Waduh, disuruh maju istrinya, disuruh maju anak-anaknya. Sampai saya baca, Esau datang. Sudah lama nih, kakak adik tidak ketemu. Sudah lama nih, kakak adik tidak berbicara sama Esau. Dipeluknya lah Yakub. Saudara lihat, yang bisa ngubah hati Esau. Siapa yang bisa ngubah hati Esau? Masalahnya Esau. Dia sudah menggunakan berbagai macam cara. Tetapi satu yang kita mau belajar pagi hari ini. Dia menang dulu, dia bergumul dengan Tuhan. Hasil bergumul dengan Tuhan. Semalam-malaman hasil kelemahannya diakui. Dosanya, kesalahannya dibereskan semua, saudara. Hasilnya pada saat itu juga saya percaya ada roh Tuhan yang menjamah hati Esau kakaknya. Biarpun dia masih jauh. Saudara, masalah apa yang saudara hadapi? Jalan keluarnya bukan pikiran saudara. Jalan keluarnya bukan kepintaran saudara. Jalan keluarnya bukan pekerjaan, bukan uang saudara. Jalan keluarnya Tuhan saudara. Ada masalah apapun, seberat apapun. Masuk kamar, sendirian, bergumul dengan Tuhan. Akui kesalahanmu. Akui kelemahanmu. Akui Yakubmu. Baru ketika sudah ada Israel, baru dia bisa masuk. Saudara, sekali lagi, orang yang dicintai Tuhan, itu adalah orang yang mau mengakui kesalahannya. Orang yang mau mengakui dosanya. Saudara, cerita yang kedua, kita akan belajar bagaimana caranya kita ini dicintai oleh Tuhan. Tadi sedikit kita sudah belajar, saudara. Salah satu kita dicintai oleh Tuhan. Caranya kita mau mengakui kesalahannya. Saudara ingat Raja Salomo? Dia terkenal raja dengan 1000 perempuan. 700 gundik, 300 istri. Tapi dari 1000 itu tidak ada satupun yang dia cintai. Salomo raja kaya, punya kuasa. Apa yang dia tidak punya? Semua dia punya. Kekayaan, harta, emas, kedudukan, kuasa, kejayaan, kemasyuran, kemakmuran. Dia punya semua, saudara. Dia punya 1000 wanita. Tapi dari 1000 itu tidak ada satupun wanita yang dicintai. Tapi tahukah saudara? Di 1001 ada satu wanita yang dia cintai. Nah ini yang kita mau belajar. Namanya Sulamit, saudara. Kita belajar apa? Kenapa kok orang ini dicintai oleh Salomo? Kenapa kok Sulamit ini dicintai oleh Salomo? 1000 loh dia punya, saudara. Dari yang kurus, dari yang gemuk, setengah gemuk, pokoknya saya enggak tahu. Semua pasti dia punya. Model hidung mancung ke depan, mancung ke dalam, saudara. Bulu mata mungkin 1 cm, 2 cm, semua dia punya, saudara. Dari yang mungkin yang Asia, yang Barat. Saya penasaran siapa? Modelnya Sulamit ini seperti siapa, saudara? 1000 loh enggak dicintai. Tapi dia cinta ini satu. Makanya ada
ada istilah 1001 malam. Saudara, itu dari Salomo. 1000 dia punya, tidak dicintai. 1 ini dicintai. Sampai saudara, dia bela-belain, saudara, dia raja turun dari tahtanya, dia nyamar jadi gembala. Dia nyamar jadi gembala untuk mendekati si Sulamit ini. Untuk mendekati wanita ini, padahal dia sudah punya 1000. Sampai ditulis 1000 wanitanya, tidak ada cerita dalam Alkitab. Tapi cerita tentang wanita yang dicintai Salomo, yang ke 1001, itu ada di dalam Kidung Agung. Dan mau tidak mau ketika kita mau cari tahu siapa Sulamit itu dan kenapa kok Sulamit itu dicintai oleh Salomo, mau tidak mau kita harus baca Kidung Agung, saudara. Kidung Agung 1 ayat yang keempat. Kidung Agung 1 ayat yang keempat. Ini ciri yang pertama kenapa kok Salomo mencintai Sulamit, saudara. Kidung Agung 1 ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara. Memang hitam aku tapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Saudara dikatakan, saudara, memang hitam aku, Kidung Agung 1 ayat yang kelima, bukan yang keempat. Kidung Agung 1 ayat yang kelima. Memang hitam aku. Lihat saudara. Loh, Salomo ini enggak buta. Salomo ini enggak, mungkin katarak matanya ini. Kok lihat orang hitam. Berarti kan dia ini orang, Sulamit ini kan orang hitam, saudara. Kenapa kok dicintai oleh Salomo? Berapa banyak orang wanita sekarang kepingin memutihkan. Pakai segala macam lotion, saudara. Pakai suntikan segala macam band putih. Saudara, salah satu. Salomo mencintai Sulamit. Bukan karena kecantikannya. Dikatakan memang hitam aku. Dia orang mau mengakui kelemahannya, kehitamannya. Berapa banyak sekarang wanita mau menutupi kelemahannya. Hidung pesek, operasi plastik atau ditanam benang, cerit. Belum lagi bulu mata pendek ditambah lagi cerit, saudara. Ini lagi saudara digosok terus supaya tirus, saudara. Berapa banyak wanita zaman sekarang, saudara enggak salah, enggak dosa. Tapi kita mau belajar, kenapa kok Salomo raja yang bergelimangan harta, raja yang begitu kaya, penuh kuasa, saudara. Dia cinta sama Sulamit. Saudara, ketika saya baca ini, memang hitam aku. Ternyata Salomo, ternyata Tuhan tidak melihat rupa kita. Tapi kalau ada orang mau mengakui Tuhan, aku ini tidak mampu. Tuhan, aku ini tidak bisa apa-apa. Bukan siapa-siapa Tuhan. Tuhan cinta orang itu, saudara. Berapa banyak orang menunjukkan, ini loh yang aku punya. Dia pasang di Instagram. Ini loh, apa namanya, lihat, saya sudah ke sini. Krik-krik, lihat kan, wah di foto. Oh ini loh, pekerjaan saya besar. Krik-krik. Saudara, saya tidak pernah pasang apa-apa di Instagram saya. Hari-hari ini, banyak orang tergoda untuk menampilkan, ini loh saya. Ini loh saya, ini loh yang saya kerjakan, ini loh yang saya punya, ini loh yang saya bisa. Justru orang itu tidak dilihat sama Salomo. Tidak dilihat sama Tuhan. Yang dilihat Salomo, yang dicintai Salomo, yang dilihat Tuhan, yang dicintai Tuhan adalah orang-orang. Tuhan, aku ini hitam loh. Tuhan, aku ini orang berdosa loh Tuhan. Saudara, bagian pertama ini. Maukah saudara di hadapan Tuhan mengakui kesalahan saudara, kelemahan saudara. Di dalam Yakobus 5:16, orang yang mau mengakui dosanya, menyelesaikan masalahnya, membereskan semuanya, dikatakan dia akan sembuh, saudara. Sembuh ini bukan fisiknya saja, saudara, pekerjaannya sembuh, kantongnya sembuh, keluarganya sembuh, masa depannya sembuh, saudara, keluarganya sembuh, semua sisi sembuh. Dan bukan hanya itu, saudara. Orang yang mau mengakui kesalahannya, berapa banyak orang mau menutupi. Kalau ditegur, nggak mau berusaha belit. Saudara, ya sudah. Kalau sudah salah, ketahuan salah, nggak usah ditutup-tutupi. Saudara. Karena yang dicintai Tuhan, yang dicintai Salomo, itu Sulamit. Dan bukan hanya itu, kita lihat bagian yang kedua. Saudara. Kenapa Salomo ini mencintai Sulamit? Kidung 4 ayat yang ketiga, saudara.
Saya baca di dalam Kidung Agung ini, kenapa kok Salomo mencintai Sulamit? Salah satunya, lihat saudara, bagaikan Kidung Agung 4 ayat 3, bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Saudara, kadang mulut ini dipakai orang berbicara sembarangan. Seperti orang itu tidak punya aturan. Seperti orang itu meyu limau, saudara. Salah satu Salomo mencintai si Sulamit ini. Kenapa dia jatuh cinta sama Sulamit ini? Ada pita kirmisi di bibirnya. Pembicaraannya, kata-katanya itu elok, saudara. Ada aturannya, sopan, lemah lembut. Saudara, orang yang meyu limau, tidak punya aturan itu jauh dari berkat. Jauh daripada dicintai Tuhan, saudara. Saya ketemu dengan bosnya Ramayana, saudara. Saya diajari satu bahasa baru. Lek, wong iku duduk meyu limau tok. Apa ai meyu ciace. Ya, itu saudara. Iku wong iku duduk meyu limau tok. Apa kok ai meyu ciace iku ai? Orang sudah pokoknya enggak tahu terima kasih, enggak punya aturan, enggak punya sopan santun, akalnya enggak ada. Saudara, kalau kita mau dicintai Tuhan, lihat elok mulutmu. Oleh berarti aku mulai aku tak tanam tak kayak pita cangkemku. Bukan, saudara. Apa yang keluar dari mulut ini, saudara? Itu harus ada filternya. Kadang kalau orang marah, mulutnya saudara, keluarnya ini saudara, sembarang alir, kebun binatang semua disebut. Coklat-coklat semua disebut, saudara. Saudara, salah satu Salomo mencintai Sulamit. Selain dia mau mengakui kesalahannya, Sulamit ini ternyata pembicaraannya elok. Dia itu orang yang yulimau, punya aturan, punya akal budi, sopan. Sehingga dia, saudara, bayangkan kalau hidup kita dicintai oleh Tuhan yang punya alam semesta ini. Saudara, papa saya, dia cinta sekali dengan cucunya, Gwen. Bukan cuma papa saya tok, saudara. Dari semua keluarganya Novi, adiknya termasuk juga saudara, sepupunya semua ketika ketemu sama Gwen, sayang sama Gwen, kasih hadiah. Saudara, saya cuma lihat, ketika orang itu sayang sama anakmu, dia tidak sungkan-sungkan atau tidak tahan-tahan merogoh koceknya untuk memberikan sesuatu kepada anakmu. Iinya saudara pulang dari Mojokerto, beli sepatu, beli pita, karena dia sayang, saudara. Kalau tidak sayang ya sudah, tidak diperhatikan, tidak dikasih apa-apa. Tapi karena dia sayang ini kepada Gwen, papa saya karena sayang sama Gwen, dia ini perempuan sampai diberikan mobil, saudara. Mobil-mobilan yang jalan, saudara, pakai aki. Lupa gak usah, gak apa-apa. Naiklah Gwen naik mobil sama adiknya, ngeng, saudara. Diberikan mobil Fortuner Legender, saudara, warna merah. Pak gak usah, gak apa-apa. Saudara, saya lihat begitu, saya tangkap dengan rohani. Lihat, kalau orang cinta, orang sayang, dia enggak eman rokok koceknya. Bayangkan kalau kita dicintai Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah hidup saya, hidup saudara, dicintai Tuhan? Orang yang dicintai Tuhan, dia mau mengakui kesalahannya. Orang yang dicintai Tuhan, dia jaga yang keluar dari mulutnya. Dan bukan hanya itu, saudara. Kita lihat lagi. Salomo mencintai Sulamit karena dua hal ini. Boas mencintai Rut. Kenapa kok Boas cinta sama Rut? Rut ini kuaful. Rut ini janda loh. Boas orang kaya, orang top. Saudara, kan tadi kita belajar. Kenapa kok sampai bagaimana caranya dicintai Tuhan? Yakub dicintai Tuhan karena dia ngaku dia Yakub. Dia tidak sebut Yakub bin Ishak bin Abraham. Tidak. Dia cukup namaku Yakub. Sulamit dicintai Salomo, kita sudah belajar. Rut dicintai Boas. Kenapa? Saudara, kita buka di dalam Rut 2 ayat yang ke-7. Kita cepat saja, Rut 2 ayat yang ke-7. Kita akan tahu saudara kenapa kok Boas ini mencintai Rut. Bisa dikeluarkan Rut 2 ayatnya yang ke-7. Nah, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara. Tadi ia berkata, izinkanlah
Kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini. Di belakang penyabit-penyabit, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sibuknya apa? Sibuknya Ruth ini, dia dicintai oleh Boaz salah satunya sebabnya karena dia sedang sibuk mengumpulkan jelai gandum. Orang kalau mau dicintai Tuhan, kesibukannya dia harus sibuk mengumpulkan, bukan mengumpulkan uang, bukan mengumpulkan pekerjaan. Orang kalau mau dicintai Tuhan, dia harus sibuk mengumpulkan jelai gandum. Sibuk mengumpulkan firman. Gandum itu adalah gambaran firman. Gandum itu adalah gambaran ibadah. Orang yang sibuk dengan ibadah. Orang yang sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Loh, berarti aku gak oleh kerjaan dunia? Boleh, saudara. Siapa yang bilang gak boleh? Boleh. Tetapi hati yang bisa tahu itu hati itu Tuhan. Hati saudara itu ada di mana? Kalau hati saudara sibuk untuk dengar firman, cari Tuhan dengan ibadah, ikut Zoom, doa malam. Tapi kalau hati saudara sibuk hanya untuk duniawi, pekerjaan, jalan-jalan, kesenangan. Saudara, bukan itu yang dicintai Tuhan. Yang dicintai Tuhan, orang yang sibuk mengumpulkan jelai gandum. Jelai gandum itu adalah roti. Roti itu adalah mana. Saudara, seorang imam ketika dia masuk ke ruang suci, di situ ada meja roti. Pertunjukan. Tahukah saudara, imam dia harus masuk ke ruang suci. Hidupnya harus penuh firman. Ada 3 alat meja roti pertunjukan, saudara. Ada pelita dan ada mesbah dupa. Doanya, kebaktiannya, saudara, pelita itu ada 7, saudara, 7 jemaat, saudara. Terus habis begitu ada meja roti, firmannya. Saudara, kalau kita memposisikan diri hidup kita sibuk mengumpulkan firman, sibuk dengar firman, kita ini adalah imam. Dan firman yang kita kumpulkan bukan hanya untuk kita, cuman pengetahuan, tapi kita saksikan, saudara. Kita saksikan. Firman yang kita dapat, yang kita kumpulkan, kita saksikan. Karena saya percaya ketika firman itu sudah terkumpul dalam sini, itu mengubah yang di dalam. Dan yang di luar itu akan mengikuti, berkat itu akan mengejar, saudara. Saya akan buktikan, saudara. Ketika seorang imam hidupnya penuh dengan firman, menjadi saksi, dikatakan hasil akibatnya dia akan jadi makmur dan jadi termasyur. Saudara, kita buka di dalam Rut 4 ayat yang ke-11. Rut 4 ayat yang ke-11. Bisa dikeluarkan Rut 4 ayat yang ke-11. Rut 4 ayat yang ke-11 ya. Dikatakan firman Tuhan, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Garis bawah, biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur. Katakan pada diri saudara, makmur. Bukan makmu, jangan dihilangkan loh R-nya saudara. Itu beda. Artinya makmu dengan makmur itu lain, saudara. Lihat, orang yang hidupnya penuh dengan firman, mengumpulkan firman, sibuk mengumpulkan firman, pagi siang malam, gak kerja, bukan, saudara. Bukan kita tidak boleh bekerja, bukan kita tidak boleh sibuk keduaan, boleh, saudara. Tapi hati saudara, isinya itu apa sekarang? Kalau isinya pekerjaan, isinya hanya kesenangan, saudara, isinya hanya untuk jalan-jalan ke duniawian, bukan hal-hal rohani, bukan firman. Kesibukannya itu, saudara, kita bukan salah satu yang dicintai Tuhan. Tapi kalau kita sibuknya ngurusi firman, saudara. Wah, jadi pendeta kabel, tidak. Pagi sebelum berangkat baca firman, ada waktu renungkan firman. Kalau bisa ikut doa pagi Zoom. Saudara, Selasa ada waktu ikut doa Zoom. Kamis ada waktu ikut doa malam, saudara. Itu kan kelihatan orang-orang yang sibuk mengumpulkan firman, saudara. Hasilnya makmur, termasyur. Saya tidak sedang berbicara makmur dan termasyur. Tapi khotbah itu harus imbang. Ada didikan, ada berkat, saudara.
Yakub ketika kakinya sudah terpelecok, dia ngakui kesalahannya. Barulah si malaikat itu memberkati dia. Saudara, boosternya Yakub adalah pada waktu dia ngakui kesalahannya. Boosternya Sulamit, sampai dia dicintai oleh Salomo, dia mengakui kehitamannya. Boosternya Rut, dia sibuk mengumpulkan jelai. Rut ini orang yang punya aturan, yang punya limau. Boas lagi tidur, saudara. Tangi. Dia ikut tidur bukan di sebelahnya, tidur di bawah kakinya. Ingat saudara, orang yang penuh dengan firman, pasti hidupnya punya aturan. Pasti hidupnya penuh dengan akal budi. Pasti hidupnya penuh dengan hikmat, saudara. Bukan penuh dengan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, kesusahan, caci maki, persungutan, saudara. Tidak. Itu berarti tanda orang tidak sibuk mengumpulkan firman. Saudara, firman itu dari mana? Firman itu sama dengan roti hidup. Pada zaman dulu, saudara, zaman orang Israel, mereka makan roti hidupnya itu berupa mana. Saudara, makan mana sama dengan makan firman. Kita baca, saudara, apa gunanya makan mana? Apa gunanya kita makan firman, mengumpulkan firman? Itu gunanya apa, saudara? Mazmur 78 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-25, saudara, saya akan bacakan buat saudara. Gunanya kita makan mana? Makan firman. Mazmur 78 ayat 23, saya akan bacakan buat saudara. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang yang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Perhatikan, setiap orang yang telah makan roti malaikat, roti mana? Firman Tuhan. Dikatakan, I-nya huruf besar, Tuhan mengirimkan perbekalan, kecukupan, apapun yang saudara butuhkan. Bukan sedikit, bukan setengah, tetapi dikatakan berlimpah-limpah. Orang yang mau makan firman, orang yang hidupnya mengumpulkan firman, saudara tidak usah pusing akan hidup ini. Dikatakan perbekalannya loh dikirim sama Tuhan. Saudara, bekal itu adalah apa, saudara? Dulu ketika saya mau sekolah, saudara, saya dibawahi mama saya itu bekal, makan siang. Jadi untuk memenuhi pada waktu siang saya mau makan, lu makan ini ya. Tapi dulu saking mokongnya saya mah isin mah koyo wedok ae lanang kok nggawa bekal-bekal kok enggak mau. Tapi surat ini bekal ini dikirim sama Tuhan untuk sesuatu yang akan saudara alami. Nanti entah besok, entah minggu depan, entah bulan depan, Tuhan sudah kirim. Kalau orang mau makan mana, saudara, dikatakan Tuhan akan kirimkan perbekalan. Tapi perbekalan kirimnya dari mana? Pintu surganya dibuka dulu. Saudara, hari Kamis saya menyampaikan mengenai bagaimana caranya pintu surga itu terbuka. Saudara, satu caranya, Musa pintu surganya terbuka ketika dia memisahkan diri dari orang-orang Israel, gambaran kedagingan. Dia naik ke atas, ibadahnya, rohaninya harus naik dulu. Baru pintu surga ini bisa terbuka. Baru yang dari surga ini bisa turun. Dan bukan hanya itu, saudara. Pintu surga terbuka pada waktu Tuhan Yesus keluar dari air. Dosanya semua sudah dihapuskan semua. Percaya Tuhan Yesus, mau dibaptis, ikut Tuhan Yesus, saudara. Pintu langit terbuka, saudara. Tadi pagi lihat saudara, Bapak Gembala ngomong, ini bukan orang percaya Tuhan loh saudara, tetapi mau dengar omongannya, mau ikut omongannya, lihat pintu surga pun bisa terbuka saudara. Dia bukan orang Kristen, dia bukan orang beribadah. Tapi ketika dia mau dengar omongan dari orang yang orang-orangnya Tuhan saudara, pintu surga juga bisa terbuka. Yang ketiga, pintu surga pada waktu saudara memberikan perpuluhan. Ujilah aku, apakah tidak aku membuka tingkap-tingkap langit? Dan yang kelima, saudara, pintu langit bisa terbuka dalam Yeskiel 1 ayat 1 ketika kita duduk bersama dengan orang buangan. Saudara, kalau kita memperhatikan orang-orang lemah, kita memperhatikan orang-orang panti asuhan, orang-orang yatim, Yeskiel 1 ayat 1. Nabi itu sedang duduk bersama dengan orang buangan di tepi sungai, maka terbukalah langit. Saudara, ini semua firman Tuhan yang saya sampaikan.
Saya menyampaikan bukan untuk tembak kanan, tembak kiri. Semuanya firman Tuhan, saudara. Kadang saudara orang kalau tidak bisa dengar ini firman, dia jalan keluar atau lihat handphone, saudara. Saudara jangan lihat sayanya. Saya tahu mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, tetapi lihat yang firman yang saya sampaikan, saudara. Yang saya sampaikan semuanya ini firman. Ada ayatnya semua, saudara. Orang kalau mau pintu langitnya, pintu surganya terbuka, coba bayangkan dalam rumahnya ada pintu surga terbuka. Dalam pekerjaannya ada pintu surga terbuka. Dia mau ketemu siapa ada pintu surga terbuka. Saudara apakah bukan orang itu orang top saudara nantinya? Ketemu siapapun, iya, yes, iya bu, iya pak. Kan ada pintu surga terbuka. Tetapi kalau andalan kita manusia, saudara, itu hanya cari keuntungan sendiri. Mungkin selama kita masih bisa menguntungkan dia dekat dengan kita. Tetapi ketika kita sudah tua, tidak bisa diharapkan, tidak bisa menguntungkan, pasti didepak, saudara. Lihat saudara, orang tua loh saudara. Orang tua dikirim ke panti asuhan. Padahal sudah membesarkan anak, saudara. Masih berguna, dibesarkan, dijaga. Tapi kalau sudah tidak berguna, sudah tua, orang tua ini tidak dekat Tuhan. Panti Breda. Hari-hari ini, saudara, saya pun juga orang tua sekarang. Saya bicara sama istri saya, kita nanti kalau sudah tua, jangan kita mengandalkan anak. Jangan kita mengandalkan siapapun. Kita andalkan Tuhan. Kamu juga istri saya, jangan kamu andalkan saya. Andalkan Tuhan. Semua bisa mengecewakan saudara. Apalagi manusia tidak ada hubungan darah. Orang anak saja bisa buang orang tua ketika orang tuanya sudah tidak berguna, tidak berfungsi, nyusahkan, ngerepotin, ngompol sana, ngompol sini, dibuang. Apalagi kita tidak punya hubungan darah. Oh, orang ini baik, baik karena kita lagi menguntungkan dia. Baik karena dia mungkin ada butuhnya. Saudara kalau kita ikut Tuhan, saudara, kita pegang sama Tuhan. Pintu langit itu terbuka. Dan ketika pintu langit terbuka, saudara, roti, firman itu turun. Dan ketika kita makan, saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 48, tidak alami kematian. Dan berkat kita akan berkelanjutan. Kita lihat Yohanes 6 ayat 48 sampai 51 di dalam Yohanes 6. Saya akan bacakan buat saudara. Ini penting saudara, makanya saya akan baca. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Ketika orang makan mana, ketika orang makan firman, tidak alami kematian dan berkatnya akan berkelanjutan. Akulah roti hidup. Hanya itu Tuhan Yesus yang sedang ngomong saudara ya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya. Dikatakan lihat, ia tidak akan mati. Saudara, tidak akan mati, saya selidiki itu. Bukan mati secara fisik, tetapi ekonominya, keuangannya, pekerjaannya, kesehatannya tidak akan mati, saudara. Saya juga heran, saudara. Kalau kebaktian sedang makan, minum, perjamuan itu kok sedikit, saudara. Padahal itu dikasih kesempatan supaya berkat kita itu tidak mati, saudara. Supaya rezeki kita itu tidak mati. Berapa banyak saudara, mana ini kan dikatakan aku roti hidup. Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjelma jadi Allah dan manusia. Firman itu adalah Tuhan. Dan Tuhan sendiri kembali kepada firman. Firman ini Tuhan. Daging Tuhan itu tubuh dan darah Yesus. Kita makan firman, kita makan tubuh dan darah Yesus. Dikatakan tidak akan mati. Cuman berapa banyak saudara, saya heran ketika kebaktian perjamuan kudus kok sedikit orang, padahal dikasih kesempatan loh, dikasih tiket loh, kerjaanmu tidak akan mati kamu makan ini, kesehatanmu tetap sehat loh. Tapi ketika orang tidak punya pengertian, saudara, nanti kita akan belajar, saudara. Orang makan mana harus menang. Berapa banyak saudara, orang-orang itu kalah, wis gak popo, makan roti sak emprit cilik tipis manik krik wis mari. Saudara, bukan itu. Kita ikut Tuhan kalau tidak punya pengertian, kita tidak dapat apa-apa, saudara. Orang yang makan mana, orang yang makan firman dikatakan, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan dari padanya, garis bawahi, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga, jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup
selama-lamanya. Lihat saudara, hidup selama-lamanya maksudnya apa? Oh berarti aku gak mati-mati. Enggak. Hidup di dunia diberkati, di surga kekekalan dia juga akan mendapatkan berkat. Dan selama-lamanya ini saudara, saya dikasih bahasa sama Tuhan, continue. Berkati orang itu, oh enggak hari ini diberkati, besok apa? Kosong, zero. Enggak, nanti kita akan belajar Petrus yang terima berkat 0 saudara. Saudara, orang yang makan mana, makan firman, makan roti perjamuan, dikatakan ia tidak akan mati dan dia akan hidup selamanya. Artinya berkat jasmaninya tidak akan pernah terhenti. Kalaupun boleh resesi, boleh susah, boleh ada masalah, banyak inflasi. Tetapi orang-orang yang makan mana, makan firman, berkatnya tidak akan mati. Tidak perlu susah payah cari berkat saudara. Berkat itu sendiri akan mengikuti dia. Berapa banyak orang kerja itu susah, banting tulang dibanting-banting saudara. Kepala di bawah, kaki di atas, kepala sampai jungkir balik. Saudara tidak perlu seperti itu. Makan firman. Berkatmu tidak akan pernah berhenti. Saya punya pengertian saudara. Saya ngomong sama saudara Andre, hari Kamis ketika saya disuruh nyampaikan firman, kok kamu tidak ke Batu? Memang ada plan ke Batu. Saya mau ajak orang tua saya. Sebagai anak harus menyenangkan orang tua. Tetapi sudah di-prepare semuanya, tiba-tiba kok bisa nyampaikan firman? Bisa Andre. Karena bagi saya ini yang penting. Yang mendukung, menyupport, memberkati saya dari sini sudah. Bukan dari pekerjaan saya, bukan dari klien-klien saya. Itu semua diizinkan Tuhan semua. Makan mana, makan firman. Tidak akan pernah terhenti berkat saudara. Dan bukan hanya itu saudara. Ketika orang mau makan mana, di dalam Mazmur 105 ayat 37, dikatakan dia akan sehat, akan kuat dan tidak tergelincir. Bisa dibuka Mazmur 105 ayat ke-37. Mazmur 105 ayat 37, dituntunnya mereka keluar, lihat yang nuntun itu Tuhan. Sudah dituntun, dikasih perak, dikasih emas pula. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Soalnya tergelincir sini saya selidiki itu bahasa aslinya itu ada fable atau kasal saudara. Yang artinya apa saudara? Tidak akan ada sakit penyakit, tidak akan jatuh, tidak akan terhuyung-huyung, tidak akan susah, tidak akan lemah. Orang yang makan mana? Saudara lihat, saudara perhatikan ketika Elia itu lagi lemes, dia lagi diuber sama Isabel. Dia ada di sebuah gua, tiba-tiba malaikat kasih dia, sudah makan roti ini. Ini mana? Bukan dia puasa 40 hari. Karena dia makan mana? Alkitab mencatat dia kuat berjalan 40 hari dari pagi, siang sampai petang. Tidak pernah berhenti. Hanya sekedar makan mana, makan firman, makan roti hidup. Tidak akan pernah tergelincir. Tahukah saudara? Orang Israel. Pernah dengar orang Israel beli baju? Pernah dengar orang Israel beli sandal? Saudara, orang Israel itu 40 tahun, berarti ada orang Israel yang umurnya mungkin baru 5 tahun, 10 tahun, orang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bajunya beda, sandalnya beda, saudara. Tapi ketika dia makan mana, selain fisiknya bertumbuh, secara ajaib saudara, bajunya juga bertumbuh, sandalnya juga bertumbuh. Itu artinya apa? Ketika kita makan firman, selain rohani kita bertumbuh, jasmani kita itu akan mengikuti saudara. Orang Israel ketika dia ada di padang gurun, makanannya cuma mana sama burung puyuh. Hanya dengan makan mana saudara, bajunya bisa berkembang, sandalnya bisa bertambah. Tidak pernah sakit, pernah ada cerita orang Israel sakit, butuh dokter. Tidak saudara. Makan mana, makan firman, tidak sakit, tidak lemah, kuat, sehat. Boosternya itu mana? Boosternya itu firman, saudara. Baju, sandal, itu adalah fasilitas. Kalau hidup kita sibuk mengumpulkan mana? Firman, dengar firman, baca firman, melakukan firman. Nggak usah khawatir fasilitas hidup saudara. Rumah, uang, mobil, motor, cicilan. Semua Tuhan cukupkan. Orang Israel makanannya mana, fasilitas mereka dicukupkan semua sama Tuhan. Hanya dengan makan mana. Tapi saudara,
bagaimana caranya makan mana. Wahyu 2 ayat yang ke-17. Wahyu 2 ayat 17. Dikatakan bagaimana cara kita akan makan mana ini saudara ya. Wahyu 2 ayat 17 demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Garis bawahi, barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya baju putih yang di atasnya tertulis nama baru yang diketahui, yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Saudara mau ke gereja, mau dengar firman, mau makan firman, itu tidak gampang saudara. Kadangkala, ayo jalan-jalan, ngapain kamu gereja terus? Pagi sudah gereja, sore tidak perlu. Mau ngapain? Zoom, lapo, Zoom. Saudara, ketika orang mau makan mana harus menang dulu. Baru dia boleh makan yang namanya booster ini. Bisa menguatkan, menyehatkan. No feeble, no kasal. Tidak lemah, tidak lemes. Diberkati, fasilitasnya semua akan dicukupkan. Bekalnya dicukupkan sama Tuhan. Berlimpah selama-lamanya. Harus menang dulu saudara. Iya yo. Lapo aku nang gereja terus. Ngapain kamu aksi peduli terus? Entek uangmu. Saudara, ketika kita mau makan firman, duluan di dalam hati kita ini harus menang dulu saudara. Kalau tidak menang saudara, wis ngapain kamu itu berbuat baik sama dia. Doa pagi kan, yang jahat dibalas yang jahat. Oh salah. Yang jahat dibalas yang baik. Oh, dia sudah mencek muka, lihat ketemu kamu, seliut. Papasan muka aja melengos. Papasan mobil saja wus. Papasan di dalam gereja saja tidak mau salaman, tidak mau lihat. Saudara. Ngapain dah percuma. Saudara harus menang dulu di sini. Orang itu ya sudah tak bantu. Orang itu ya sudah tak kasih duit. Tapi kok buat begitu sama saya? Mangkal hatinya. Itu orang tidak menang. Orang kalau menang ya sudah, tidak apa-apa. Saudara harus menang dulu. Kalau mau makan mana, mau makan firman, di dalam sini harus menang dulu saudara. Kalau tidak bisa menang, jangan harap mana yang sesungguhnya, yang tersembunyi itu yang dikatakan Tuhan, akan kita bisa makan. Tapi sebelum makan mana dikatakan saudara, siapa bertelinga. Saudara ini disampaikan kepada seluruh jemaat-jemaat yang diingatkan di dalam Wahyu saudara. Baik jemaat di Efesus, baik jemaat di Smyrna, baik jemaat di Pergamus, di Tiatira. Di dalam 7 jemaat ini selalu di kata-katanya itu ada. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Siapa bertelinga hendaknya dia mendengar. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Ketika kita menang saudara, diri kita sudah disakiti orang. Tapi kita masih bisa buat baik. Ketika ada kesenangan kita di depan, entah itu jalan-jalan, entah itu olahraga, entah itu pesta, entah itu hiburan, entah itu keluar kota, entah itu makan-makan atau apapun pada waktu jam-jam ibadah, entah itu pekerjaan, ketika kita menang, mikir semua, aku mau mendahulukan Tuhan. Itu orang yang menang. Ketika orang itu menang, orang itu bisa makan mana? Orang itu bisa makan firman. Dan orang yang makan firman janjinya, orang itu akan dicukupkan. Bekalnya akan disediakan sampai selama-lamanya. Masalahnya saudara, untuk bisa makan mana itu, orang itu harus naik dan lihat Tuhan. Saudara, saya tidak ada waktu, Keluaran 24 ayat 9 sampai 11 saudara. Itu Musa itu sedang dipanggil sama Tuhan. Bayangkan saudara, gembalanya dengar suara Tuhan. Musa, kamu naik ke atas gunung ya. Kamu ajak 70 tua-tua orang Israel. Musa ngomong, kita disuruh ketemu sama Tuhan. Ini ketemunya sama Tuhan loh saudara. Bayangkan saudara, perasaannya gimana? Tiba-tiba Bapak Gembala, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tadi malam saya berdoa, Tuhan muncul di depan saya. Besok hari Minggu setelah selesai ibadah, Tuhan mau ketemu sama kita. Wah, coba apa yang ada dalam hati saudara? Takut? Pasti. Waduh. Om, aku gak melok sih om. Aku saya ada dosa om. Loh ikut semua. Tuhan bilang jemaat sudah kebenaran. Saya mau ketemu. Tuhan loh yang mau ketemu. Itu ada di Keluaran 24, 9, 11. Tuhan mau ketemu. Tadinya orang Israel tidak berani ketemu Tuhan. Karena takut ketemu tidak kudus mati. Yang bisa ketemu Tuhan cuma Musa. Bayangkan.
Bapak Ibu Saudara selesai kebaktian, jangan pulang dulu. Tuhan berbicara sama saya, dia mau hadir, dia mau ketemu dengan saya dan saudara semua. Wah, siap enggak kalau begitu saudara? Aku pulang sih, aku sono benci. Aku sih ada enggak terima. Aku sih belum mengutamakan Tuhan seperti tadi. Aku sih belum siap, aku lagi memperbaiki diri. Siap tidak siap. Harus siap. Kita tidak tahu waktunya kapan. Waktu Tuhan seperti pencuri bagi orang yang belum siap. Bagi orang yang rohaninya masih lalang. Bagian terakhir sudah. Kita akan belajar lalang dan gandum. Kita sudah penuh dengan mana? Penuh dengan gandum, saudara. Tapi ingat, kita harus jaga baik-baik. Karena ketika penaburan, ini kan saya lagi tabur benih firman. Tabur benih firman. Yang perhatikan pasti dapat. Tapi yang lagi tidur, itu benihnya bukan gandum yang diterima, tapi benih lalang. Kita buka bagian terakhir. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Ini perikop terakhir, saudara. Habis itu saya selesai, saya kembalikan pada Bapak Gembala. Matius 13 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Berbicara mengenai benih lalang dan benih gandum. Matius 13 ayat 24 demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh. Lihat saudara, hati-hati. Di gereja tidur, musuh datang. Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Ya karena wong iku turu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang, ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, ada lalang, ada gandum. Di gereja ada domba, ada kambing, ada lalang, ada gandum. Jelas tadi firman Tuhan. Orang kalau perhatikan firman, lagi ditaburkan benih, tidak tidur, terima benih gandum. Tetapi ketika dia tidur, musuh datang, taburkan benih lalang, saudara. Jadi tidak heran ketika keluar gereja bisa ngamuk, keluar gereja bisa marah, saudara. Keluar gereja bisa berantem, saudara. Karena benih gandumnya tidak masuk. Oh, dilihat siapa yang lagi tidur. Setan tahu. Oh, iki omongannya Alek benih, gak iso masuk, sing iso masuk aku, karena lagi tidur. Tabur benih lalang. Saudara, lalang dan gandum itu mirip. Ada gambarnya, saudara, saya cari gambarnya. Lalang dan gandum itu mirip. Benih lalang ditabur pada saat orang itu tidur. Tidur bahasa aslinya adalah kateudo. Kateudo, bukan katemudo, saudara. Salah, saudara. Kateudo. Artinya sedang tidur, setengah tidur, tidur pulas. Kita cek rohani kita. Rohani kita sedang tidur, setengah tidur, atau tertidur pulas. Semua sama, posisinya lagi tidur. Orang yang demikian, musuh datang, masalah datang, pencobaan datang. Orang yang lagi tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang. Surah lalang itu bahasa aslinya adalah sisanion. Mirip gandum. Mirip gandum. Sangat mirip. Perbedaannya muncul pada saat apa? Pada saat ketika mulai sama-sama bertumbuh. Yang lalang kosong. Tumbuh gede tetapi dono isinya kosong. Tapi yang gandum penuh isi bulir-bulir gandum. Tambah lama tambah isi tambah tunduk. Tambah lama tambah isi tambah tunduk. Tambah lama tambah isi tambah tunduk. Saudara, mirip. Semua kita kan ini mirip. Tapi tidak tahu saya ada dalam hati saudara. Isinya lalang atau isinya gandum, saudara. Semua kan mirip. Semua ke gereja. Semua ngasih persembahan. Semua melayani Tuhan. Di depan ini kan mirip semua, saudara. Pelayan Tuhan semua. Singer, pemain musik, pengkhotbah, mirip kan.
Tetapi yang membedakan itu isinya. Orang yang isinya gandum ketika dia ada masalah tidak mungkin ngomong TAEK, tidak mungkin ngomong ASU, tidak mungkin ngomong coklat-coklatan segala macam. Oh, aku gak ngomong oleh nulis di status, sama saja saudara. Isi hatinya itu apa? Itu yang keluar dari mulutnya, itu yang keluar dari hatinya, itu yang keluar dari reaksinya. Saudara, orang kalau hidupnya penuh lalang, ciri lalang itu mirip tapi menyesatkan. Anak Tuhan tapi menyesatkan, saudara. Itu lalang. Anak Tuhan tapi mengadu kanan, mengadu kiri. Anak Tuhan tetapi sakit hati. Mirip kan? Sama-sama anak Tuhan. Tapi isinya tidak tahu. Tuhan bilang, biarkan mereka. Biarkan. Tuhan itu baik loh, saudara. Saudara, saya dengar satu kesaksian. Saudara. Di bulan Mei yang lalu, ada orang dibawa Tuhan ke surga. Namanya Bruce Allen, saudara ya. Saya tidak sempat cari fotonya. Dan ketika dia dibawa ke surga, dia masuk dalam surga. Suasananya enak, sejahtera, penuh puji-pujian. Dan tiba-tiba dia diizinkan ada Tuhan. Dan di kiri kanannya ada pasukan malaikat. Tapi jubahnya lain. Loh, Tuhan di sebelah kanan itu malaikatnya kok warna ini jubahnya. Sebelah sini kok warna ini. Tahukah kamu? Saat penuaianku sudah dekat. Yang bagian kanan akan menuai orang-orang yang berupa gandum. Akan tak bawa naik masuk ke lumbungku. Masuk ke surgaku. Tapi orang yang isinya lalang. Akan diikat. Tadi dikatakan diikat. Akan dibakar. Saudara, saya tidak tahu isi saudara apa hari ini. Tapi firman Tuhan, saya tutup dengan satu kesaksian. Petrus itu muridnya Tuhan. Harusnya 3,5 tahun isinya gandum. 3,5 tahun isinya firman. Tiap hari makan, minum, tidur, bercanda, lihat musisat dengan Yesus. Saya paling seminggu berapa kali tok dengan Bapak Gembala. Bersama-sama mungkin paling 2, 3, 4 jam. Tidak seharian. Petrus. Bukan dengan gembala sembarang gembala. Tapi dengan Tuhan Yesus. Seharian full. Bulan, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan. Tahun ketemu tahun. 3,5 tahun bersama Yesus. Harusnya dia murid Tuhan. Tapi kenapa kok dia bisa mengkhianati Tuhan? Harusnya kan dia gandum. Yudas kan harusnya isinya gandum. Tapi ketika rohaninya Petrus sedang tidur, biarpun dia setia ke gereja, biarpun dia setia melakukan aksi peduli, biarpun dia setia perpuluhan, setia melayani, tadi kan kesaksian Bapak Gembala. Loh sudah lama ke gereja, sudah lama melayani, loh kok hubungannya bisa jauh sama Tuhan? Petrus 3,5 tahun muridnya Tuhan. Mirip dengan murid yang lain. Lalang dan gandum mirip, saudara. Tapi ketika dia rohaninya sedang tidur, dia bisa berbohong, dia bisa menipu, dia bisa tidak jujur, dia bisa lari daripada Tuhan, dia bisa jauh daripada firman, dia bisa jauh daripada mana. Ketika dia jauh dari firman, jauh dari gereja, jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, sudah dikatakan dia kerja 1 malam seharian full. Nol, tidak dapat hasil apa-apa. Loh, aku kerja sih itu duit kok oke. Tapi hasilnya, uangnya yang dia dapat selalu berusaha mencari jalan untuk keluar. Saudara, ketika saya menyampaikan firman ini, tiba-tiba ada WA masuk. Saya bilang sama istri, siap ya nanti hari Senin. Ada orang mau minta didoakan di rumah sakit. Saya dikirimi foto, saudara, tangannya diinfus, kakinya diperban, bawahnya pakai pampers. Anak Tuhan, tapi mau cerai. Pelayan Tuhan, mirip kan? Saudara kalau ke gereja, pelayan Tuhan, tapi mirip kan sama kita pelayan. Tapi kan enggak tahu isinya. Enggak tahu keuangannya, enggak tahu hidupnya, enggak tahu pekerjaannya, enggak tahu kekudusannya. Mirip kan? Sampai Tuhan dibiarkan. Petrus ketika dia sedang tidur rohaninya, ditaburi benih lalang. Sehingga ketika dia bekerja, tapi posisinya jauh daripada Tuhan. Meninggalkan firman. Mana
dia kerja. Dia itu pelaut handal loh saudara. Punya pengalaman. Ikut Tuhan cuma 3,5 tahun. Sebelumnya belasan tahun dia sudah pengalaman jadi nelayan. Darahnya, baunya, amisnya masih bau nelayan. Bau ikan. Dia tahu di mana ikan itu ada. Dia punya pengalaman tentang angin, tentang sungai, tentang air, tentang gelombang. Tentang ikan, dia tahu semua. Tapi semua pengalamannya itu sia-sia ketika dia jauh daripada Tuhan. Tidak bisa menolong dia. Kepintarannya, pengalamannya, kelihayannya tidak bisa menolong dia ketika dia jauh daripada Tuhan. Ketika dia lari daripada firman. Pada saat dia lari. Aku tak kembali lagi lah, aku tak menjala ikan. Teman-temannya, murid-muridnya ikut. Saudara jangan kumpul dengan orang yang salah. Apa yang dia lakukan bisa transfer. Saudara baca, saya ada kesempatan untuk baca. Yohanes 21 ayat 6 sampai 11. Aku tak kembali menjalaikan, maka ikutlah murid yang lain. Dari malam terus jala kiri kosong. Jala depan kosong. Jala kanan kosong. Lempar jauh kosong. Nol saudara. Orang yang jauh daripada Tuhan hasilnya nol. Kalaupun ada hasil, selalu uangnya cari cara untuk keluar. Seperti orang ini saudara. Loh kamu di mana? Rumah sakit Premier. Mahal loh. Ya siapa lagi bro? Nanti aku kesana tak doa sama kamu. Siap dan dia bilang begitu. Pengusaha. Tidak pernah ke gereja. Mau bercerai. Uangnya lari. Padahal baru bayar saya. Saya barusan dibayar. Tuhan juga pakai orang ini untuk memberkati saya. Lek aku susah, lek anakku telu. Bayar uang sekolah mahal. Ya sudah, tidak usah ngomong lah tagihanmu, sudahlah. Tiba-tiba dia bayar saya 12 juta. Pada saat saya lagi butuhnya. Lagi bayar saya, saudara. Tetapi saudara, loh kok iso bayar? Oh ya untuk rezeki lek. Tapi tidak lama masuk rumah sakit. Premier. Berapa biaya rumah sakit? Punya insurans? Tidak punya. Pakai BPJS? Tidak. Operasi? Uangnya cari jalan untuk keluar. Orang yang jauh daripada firman. Orang yang jauh dari jam-jam ibadah. Dia akan kerja susah payah. Kalaupun dapat hasil sedikit, hasilnya pun berusaha untuk keluar. Tapi kalau orang itu setia ibadah, makan firman, dia akan jadi orang dicintai Tuhan. Uangnya itu diem, bertambah, gemuk, kesehatannya, rohaninya, masa depannya, berkatnya, pekerjaannya, pasti saudara bertambah. Ingat, bajunya, kasutnya orang Israel berkembang sendiri hanya dengan makan mana. Pada pagi hari ini, ingat saudara, ada spiritual booster. Ada hal yang bisa mendorong saudara. Saya berdoa, saya berharap semua yang dengar firman Tuhan pulang ini boleh kekuatan, didorong keberanian untuk hidup, cari firman. Sore hari makan mana, dengar firman, makan perjamuan. Datang saudara, karena ketika kita makan mana, tubuh darah Kristus ada janjinya. Tidak akan mati pekerjaan kita, kesehatan kita, masa depan kita akan terus berkelanjutan. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala, supaya bisa menjadi berkat.